Kunyah beliau Abu Abdillah, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan gubernur Sarhas di masa dinasti Bani Umayyah, dan di masa dinasti Abbasiyah menjadi dai yang kritis. Kelahiran beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, 3 tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama, karena itulah beliau kerap menghadiri majelis ilmu di kota kelahirannya. Awal mula menuntut ilmu. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Keadaan fisik beliau. Muhammad bin Abbas An-Nahwi bercerita, "Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal, ternyata badan beliau tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, wajahnya tampan, di jenggotnya masih ada yang hitam. Beliau senang berpakaian tebal, berwarna putih dan bersorban serta memakai kain. Yang lain mengatakan, kulitnya berwarna coklat sawo matang." Keluarga beliau menikah pada umur 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Beliau melahirkan dari istri-istrinya anak-anak yang solih, yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Solih. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari bapaknya. Kecerdasan beliau. Putranya yang bernama Solih mengatakan, "Ayahku pernah bercerita, Husyaim meninggal dunia saat saya berusia 20 tahun, kala itu saya telah hafal apa yang kudengar darinya." Abdullah, putranya yang lain mengatakan, "Ayahku pernah menyuruhku, ambillah kitab Musyanaf Waqi, mana saja yang kamu kehendaki, lalu tanyakanlah yang kamu mau tentang matan, nanti ku beritahu sanadnya, atau sebaliknya, kamu tanya tentang sanadnya nanti ku beritahu matannya." Abu Zur'ah pernah ditanya, "Wahai Abu Zur'ah, siapakah yang lebih kuat hafalannya? Anda atau Imam Ahmad bin Hambal?" Beliau menjawab, "Ahmad." Beliau masih ditanya, "Bagaimana Anda tahu?" Beliau menjawab, "Saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi, karena beliau hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya." Abu Zur'ah mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadits. Pujian ulama terhadap beliau. Abu Ja'far mengatakan, Ahmad bin Hambal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia dan sangat baik pergaulannya serta adabnya, banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali muzakarah hadits dan menyebut orang-orang solih dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yang indah. Bila berjumpa dengan manusia, maka ia sangat ceria dan menghadapkan wajahnya kepadanya. Beliau sangat rendah hati terhadap guru-gurunya serta menghormatinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, Ahmad bin Hambal imam dalam 8 hal, imam dalam hadits, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam wara, dan imam dalam sunnah. Ibrahim Al-Harbi memujinya, "Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hambal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu." Kezuhudannya, beliau memakai peci yang dijahit sendiri. Dan kadang beliau keluar ke tempat kerja membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Kadang juga beliau pergi ke warung membeli seikat kayu bakar dan barang lainnya lalu membawa dengan tangannya sendiri. Al-Maimuni pernah berujar,
rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil. Tekunnya dalam ibadah. Abdullah bin Ahmad berkata, "Bapakku mengerjakan salat dalam sehari semalam 300 rakaat, setelah beliau sakit dan tidak mampu mengerjakan salat seperti itu, beliau mengerjakan salat 150 rakaat. Wara, dan menjaga harga diri." Abu Ismail at-Tirmidzi mengatakan, datang seorang lelaki membawa uang sebanyak 10.000 dirham untuk beliau, namun beliau menolaknya. Ada juga yang mengatakan, ada seseorang memberikan 500 dinar kepada Imam Ahmad namun beliau tidak mau menerimanya. Juga pernah ada yang memberi 3.000 dinar, namun beliau juga tidak mau menerimanya. Tawadu dengan kebaikannya. Yahya bin Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal, saya berteman dengannya selama 50 tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikitpun kebaikan yang ada padanya kepada kami." Beliau Imam Ahmad mengatakan, "Saya ingin bersembunyi di lembah Makkah hingga saya tidak dikenal, saya diuji dengan popularitas." Al-Maruzi berkata, "Saya belum pernah melihat orang fakir di suatu majelis yang lebih mulia kecuali di majelis Imam Ahmad. Beliau perhatian terhadap orang fakir dan agak kurang perhatiannya terhadap ahli dunia orang kaya. Beliau bijak dan tidak tergesa-gesa terhadap orang fakir. Beliau sangat rendah hati, begitu tinggi ketenangannya dan sangat memuka harismanya. Beliau pernah bermuka masam karena ada seseorang yang memujinya dengan mengatakan, 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasamu kepada Islam.' Beliau mengatakan, 'Jangan begitu tetapi katakanlah, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Islam atas jasanya kepadaku, siapa saya dan apa jasa saya.' Sabar dalam menuntut ilmu. Tatkala beliau pulang dari tempat Abdur Razak yang berada di Yaman, ada seseorang yang melihatnya di Makkah dalam keadaan sangat letih dan capai. Lalu ia mengajak bicara, maka Imam Ahmad mengatakan, 'Ini lebih ringan dibandingkan faidah yang saya dapatkan dari Abdi Razak.' Hati-hati dalam berfatwa. Zakaria bin Yahya pernah bertanya kepada beliau, berapa hadits yang harus dikuasai oleh seseorang hingga bisa menjadi mufti? Apakah cukup 100.000 hadits? Beliau menjawab, tidak cukup. Hingga akhirnya ia berkata, apakah cukup 500.000 hadits? Beliau menjawab, saya harap demikian. Kelurusan akidahnya sebagai standar kebenaran. Ahmad bin Ibrahim ad-Dawruqi mengatakan, siapa saja yang kamu ketahui mencela Imam Ahmad maka ragukanlah agamanya. Sufyan bin Waqi juga berkata, Ahmad di sisi kami adalah cobaan, barang siapa mencela beliau maka dia adalah orang fasik. Masa fitnah. Pemahaman Jahmiyah belum berani terang-terangan pada masa Khilafah Al-Mahdi, Ar-Rasyid dan Al-Amin. Bahkan Ar-Rasyid pernah mengancam akan membunuh Bishr bin Ghiyath Al-Marisi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun dia terus bersembunyi di masa Khilafah Ar-Rasyid, baru setelah beliau wafat, dia menampakkan kebidahannya dan menyeru manusia kepada kesesatan ini. Di masa Khilafah Al-Mamun, orang-orang Jahmiyah berhasil menjadikan paham Jahmiyah sebagai ajaran resmi negara. Di antara ajarannya adalah menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Lalu penguasa pun memaksa seluruh rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, terutama para ulamanya. Barang siapa mau menuruti dan tunduk kepada ajaran ini, maka dia selamat dari siksaan dan penderitaan. Bagi yang menolak dan bersikuku dengan mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk maka dia akan mencicipi cambukan dan pukulan serta kurungan penjara. Karena beratnya siksaan dan parahnya penderitaan banyak ulama yang tidak kuat menahannya yang akhirnya mengucapkan apa yang dituntut oleh penguasa zalim meski cuma dalam lisan saja. Banyak yang membisiki Imam Ahmad bin Hambal untuk menyembunyikan keyakinannya agar selamat dari segala siksaan dan penderitaan,
namun beliau menjawab, bagaimana kalian menyikapi hadits, sesungguhnya orang-orang sebelum Habab, yaitu sabda Nabi Muhammad ada yang digergaji kepalanya kalian namun tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Hari, Bukhari 12/281, lalu beliau menegaskan, saya tidak peduli dengan kurungan penjara dan rumahku sama saja. Ketegaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi cobaan yang menderanya digambarkan oleh Ishaq bin Ibrahim, saya belum pernah melihat seorang yang masuk ke penguasa lebih tegar dari Imam Ahmad bin Hambal, kami saat itu di mata penguasa hanya seperti lalat. Di saat menghadapi terpaan fitnah yang sangat dahsyat dan deraan siksaan yang luar biasa, beliau masih berpikir jernih dan tidak emosi, tetap mengambil pelajaran meski datang dari orang yang lebih rendah ilmunya. Beliau mengatakan, semenjak terjadinya fitnah saya belum pernah mendengar suatu kalimat yang lebih mengesankan dari kalimat yang diucapkan oleh seorang Arab Badui kepadaku, wahai Ahmad, jika Anda terbunuh karena kebenaran maka Anda mati syahid, dan jika Anda selamat maka Anda hidup mulia. Maka hatiku bertambah kuat. Ahli hadits sekaligus juga ahli fikih. Ibnu Aqil berkata, saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan, Ahmad bukan ahli fikih, tetapi hanya ahli hadits saja. Ini adalah puncaknya kebodohan, karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, bahkan beliau lebih unggul dari seniornya. Bahkan Imam Az-Zahabi berkata, demi Allah, beliau dalam fikih sampai derajat Laits, Malik dan Asy-Syafi'i serta Abu Yusuf. Dalam zuhud dan wara, beliau menyamai Fudail dan Ibrahim bin Adam, dalam hafalan beliau setara dengan Syu'bah, Yahya Al-Qattan dan Ibnul Madini. Tetapi orang bodoh tidak mengetahui kadar dirinya, bagaimana mungkin dia mengetahui kadar orang lain? Guru-guru beliau, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah Ismail bin Ja'far, Abad bin Abad al-Ataki, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Asy-Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin Uyainah, Abdurrazzaq, Ibrahim bin Makil. Murid-murid beliau, umumnya ahli hadits pernah belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal, dan belajar kepadanya juga ulama yang pernah menjadi gurunya, yang paling menonjol adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad juga pernah berguru kepadanya. Putranya, Sholih bin Imam Ahmad bin Hambal. Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal. Keponakannya, Hambal bin Ishaq. Dan lain-lainnya. Wafat beliau. Setelah sakit 9 hari, beliau rahimahullah menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat lelaki dan 60.000 pelayat perempuan. Karya beliau sangat banyak, di antaranya Kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadits. Kitab At-Tafsir, namun Az-Zahabi mengatakan, kitab ini hilang. Kitab Az-Zuhud, Kitab Fathul Ahlil Bait, Kitab Jawabatul Quran, Kitab Al-Ima'an, Kitab Ar-Rad, Al-Jahmiyah, Kitab Al-Ashribah, Kitab Al-Faraid. Terlalu sempit lembaran kertas untuk menampung indahnya kehidupan sang imam. Sungguh sangat terbatas ungkapan dan uraian untuk bisa memaparkan kilauan cahaya yang memancar dari kemuliaan jiwanya. Perjalanan hidup orang yang meneladai panutan manusia dengan sempurna,
Cukuplah itu sebagai cermin bagi kita, yang sering membanggakannya namun jauh darinya. Wallahu a'lam bishawab.